Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat Isya Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati Allah. Yang lalu kita bicara tentang ada perintah salat, tapi yang diperintah belum wajib melakukan salat. Orang belum wajib melakukan salat tapi sudah ada perintah salat, yaitu perintah kepada anak kecil, anak yang belum balik. Ketika ada anak yang sudah umur 7 tahun, maka orang tuanya itu harus sudah memerintahkan anaknya untuk sholat. Lalu bagaimana ketika anaknya diperintahkan sholat tidak sholat? Ya sudah, biarkan saja, yang penting diperintah. Jangan sampai ketika disuruh sholat tidak sholat, kemudian main tangan, tidak boleh. Tetapi kalau seandainya begitu dia sholat terus dikasih hadiah, itu jauh lebih bagus. Karena hadiah buat anak itu akan mempercepat perkembangan menjalankan perintah orang tuanya. Tetapi ketika anak itu sudah umur 10 tahun, maka tidak hanya diperintah. Setelah diperintah tidak mau mengerjakan, maka orang tuanya itu diperintahkan untuk memukul. Memukul di sini adalah memukul untuk mengajari, bukan memukul untuk menyiksa. Memukul untuk mendidik, bukan memukul untuk menyiksa. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang orang yang sudah wajib sholat tapi nggak bisa sholat karena ada halangan. Halangannya halangan permanen. Halangan permanen maksudnya adalah ketika kondisinya itu tidak dirubah, maka dia akan tetap berhalangan terus. Dia sudah wajib melakukan sholat, tetapi dia tidak bisa sholat karena kondisinya. Maka bagaimana caranya supaya ia bisa melakukan sholat? Karena kalau kondisinya seperti itu, dia tidak sholat, tetap dia harus mengqadha sholatnya. Selama dia tidak sholat, selama itu dia harus mengqadha. 1 tahun dia tidak sholat, 1 tahun dia harus qadha. Lalu kenapa kok dia tidak sholat? Karena kalaupun dia sholat, sholatnya tidak sah karena ada halangan tertentu. Maka kali ini kita akan membahasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, fasal. Wa man wajabat alaihi sholatu. Dan ada orang yang sholat sudah wajib pada orang itu, wamtana'a min fi'liha, akan tetapi terhalang ia melakukan sholat itu. Dia wajib sholat tapi dia nggak bisa sholat. Kalaupun dia maksakan sholat, wudhu, kemudian nutup aurat, ngadap kiblat, sholatnya tetap tidak sah. Jadi di sini yang kita bahas adalah orang-orang yang posisinya seperti itu. Wa in kana jahidan. Kalau orang yang wajib sholat itu dia wajib menolak, artinya dia menolak sholat itu, menolak liwujubiha, menolak wajibnya sholat, fahuwa kafirun, maka orang itu adalah kafir. Kalau ada orang yang menolak sholat, maka orang itu berarti orang kafir. Kalau dia menolak sholat dan dia orang kafir, apa yang terjadi? Wa yajibu qatluhu birriddati. Lalu ia wajib dibunuh karena kemurtatannya. Jadi artinya gini, orang yang wajib sholat tetapi dia terhalang sholat, itulah orang murtad. Orang murtad itu tetap wajib sholat. 1 tahun dia murtad, 1 tahun dia punya hutang sholat. 5 tahun dia murtad, 5 tahun tetap punya hutang sholat. Kalau sudah Islam lagi harus mengqadhanya itu.
maka jangan coba-coba untuk murtad. Bebannya berat. Nah, kalau ada orang yang menolak sholat, menolak wajibnya sholat, padahal dia sudah tahu kalau sholat itu wajib, maka orang itu kafir dan wajib dibunuh. Artinya dibunuh di sini ada yang mengartikan dipukul sampai dia menjalankan sholatnya. Karena kemurtadannya, li'annahu kadzaballahu ta'ala fi khabarihi, karena ia telah mendustakan firman Allah Ta'ala, telah mendustakan perintah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala perintahkan wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Disuruh sholat tapi dia tidak sholat, maka orang yang seperti ini kalau meninggalkan sholat dikatakan qatluhu birriddati, dibunuh karena kemurtadannya. Wa in tarakaha, kalau orang itu sengaja telah meninggalkan sholat, wa huwa muta'ammidun wa huwa mu'taqidun. Kalau ada orang yang meninggalkan sholat, tidak sholat, wa huwa mu'taqidun, sementara itu dia yakin liwujubiha, dia yakin bahwasanya sholat itu adalah wajib, wajaba alaihil qatlu, maka harus dibunuh. Nah, ini kalau sudah bicara soal fikih inilah kalau sudah soal fikih ini kalau dilaksanakan urusannya dengan negara ini berbahaya nih. Kalau ini urusan fikih, kalau seandainya tidak, yang membunuh itu juga bukan sembarangan orang. Yang membunuh itu adalah pemerintah. Sementara hukum yang seperti ini tidak berlaku di negara kita. Karena yang menjalankan ini tidak boleh orang perorangan, tetapi harus imam setempat. Imam setempat bukan imam masjid, tapi imam maksudnya adalah pemimpin. Pemimpin ya mungkin sekelas bupati, sekelas gubernur, atau sekelas presiden. Nah, kalau ada orang meninggalkan sholat dan dia meyakini bahwasanya sholat itu adalah wajib, maka orang itu terkena hukum bunuh. Wa qala al-Muzani, sementara Imam Muzani mengatakan yudrabu wala yuqtalu, tidak dibunuh tetapi dipukul. Ini kata Imam Muzani. Imam Muzani ini juga ahli fikih. Beliau menyampaikan orang yang meninggalkan sholat itu tidak usah dibunuh tapi dipukul sampai dia melakukan sholat. Wa dalilu ala annahu yuqtalu, dan dalilnya orang yang meninggalkan sholat itu harus dibunuh adalah qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nuhitu an qatlil musallin, aku dilarang untuk membunuh orang-orang yang sholat. Artinya orang kalau sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, orang yang sudah sholat, maka dilarang untuk dibunuh. Oleh karena itu, di sini Imam Muzani itu memberikan pilihan, bukan dipukul, bukan dibunuh, tetapi dipukul. Sementara dalil yang menyatakan bahwasanya orang yang tidak sholat itu dibunuh adalah sabda Nabi, nuhitu an qatil musallin, aku dilarang untuk membunuh orang yang sholat, orang-orang yang sholat. Kenapa kok harus begitu? Orang yang meninggalkan sholat harus dibunuh. Wali anha ihdadaa imal islami, karena sholat itu adalah merupakan salah satu pondasi Islam. Sholat itu pondasi Islam. Maka dikatakan as-sholatu imaduddin, sholat itu adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin, siapa yang mendirikan sholat maka ia telah mendirikan agama. Faman hadamaha, siapa yang menghancurkan salat, faqad hadamaddin, maka ia telah menghancurkan agama. Karena salat itu adalah tiang agama Islam. Makanya orang Islam kalau enggak salat itu salah besar. Karena salat itu merupakan tiang. Imam Nawawi menyebutkan di dalam Syarah Arba'innya, beliau menyampaikan begini,
Sholat itu merupakan diibaratkan sebagai tiang sebuah bangunan. Tapi bangunannya itu adalah bangunan maknawi, bangunan abstrak yang tidak bisa dilihat. Karena sholat itu nggak bisa dilihat. Yang bisa dilihat itu orang yang sholat. Puasa nggak bisa dilihat. Yang bisa dilihat adalah orang yang puasa. Jadi orang nggak bisa menjelaskan tentang bentuk puasa itu nggak bisa. Tapi kalau menjelaskan orang yang berpuasa itu bisa. Nah, ini namanya bangunan abstrak. Kemudian dikiaskan dengan bangunan hissi, binaul hissi, bangunan yang konkret seperti rumah. Rumah kalau tidak ada tiang, tidak ada pondasi, maka rumah itu tidak akan bisa berdiri. Rumah kalau salah satu pondasinya hilang, maka rumah itu pasti tidak kokoh. Demikian juga Islam. Islam merupakan bangunan seperti rumah. Salah satu tiang penyangganya adalah sholat. Sholatnya tidak ada, maka Islamnya akan menjadi lemah. Oleh karena itu, wali annaha ihda da'imal islami, karena sholat itu adalah merupakan salah satu pondasi Islam. La tadkhuluhan niyabah bin nafsi, tidak ada gantinya dengan jiwa. Wala malin, dan juga bisa diganti dengan harta. Jadi kalau enggak sholat tidak bisa diganti dengan jiwa, enggak sholat tidak bisa diganti dengan harta. Mentang-mentang hartanya banyak, mohon maaf Pak Iman, Jumat ini saya enggak bisa pergi ke masjid. Ini saya punya uang 5 juta, tolong diterima sebagai penggantinya. Enggak bisa seperti itu. Enggak bisa. Karena dia merupakan salah satu pilar agama, salah satu tiang agama. Maka tidak bisa diganti dengan jiwa, tidak bisa diganti dengan harta. Faqatala bitarkiha, oleh karena itu satu-satunya cara adalah dibunuh dengan meninggalkannya. Artinya orang yang meninggalkan sholat dibunuh kasyahadataini, seperti orang yang tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ketika seseorang mengucapkan 2 kalimat syahadat, darahnya haram. Tetapi kalau orang tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, darahnya halal. Dulu pernah terjadi ketika terjadi peperangan, ada seorang sahabat dan dia adalah termasuk tentara. Ketika melawan orang kafir Quraisy, apa yang terjadi? Berperang, musuh itu kalah, pedangnya sudah mendekati di leher musuhnya. Musuhnya langsung ucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa yang terjadi oleh sahabat itu? Langsung saja ditebas. Sahabat yang lain heran, sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, kok masih tetap dibunuh? Lalu diadukan kepada Rasulullah SAW. Apa yang terjadi? Rasulullah murka. Lalu sahabat ini dipanggil, kenapa engkau bunuh? Lalu dijawab, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat ini hanya untuk menyelamatkan diri. Lalu Rasulullah jawab, benarkah ia mengucapkan 2 kalimat syahadat itu menyelamatkan diri? Coba belah dadanya. Kira-kira ada enggak 2 kalimat syahadat di dalam dadanya itu? Artinya apa? Rasulullah tidak setuju. Kalau sudah diucapkan 2 kalimat syahadat itu, maka darahnya adalah haram untuk dialirkan. Artinya ketika seseorang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka orang itu telah masuk Islam. Baik dia sholat maupun tidak sholat, kalau sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maju diri, hatinya mantap memeluk Islam, maka orang itu sudah masuk dalam Islam. Wa mata yuqtalu, lalu kapan dibunuh ketika ia tidak melakukan sholat? Fihi wajhani, ada 2 pendapat. Qala Abu Sa'id al-Istikhari, Abu Sa'id al-Istikhari berpendapat yuqtalu bitarkis sholatir rabi'ati, orang yang meninggalkan sholat itu akan dibunuh ketika ia telah meninggalkan
sholat yang keempat. Sholat yang keempat. Kalau yang pertama itu subuh, berarti yang keempat adalah isya. Jadi sholat yang keempat dia dibunuh. Idza dhaqa waktuha, apabila waktunya telah sempit. Ketika subuh dia tidak sholat, zuhur tidak sholat, asar tidak sholat, maghrib tidak sholat, isya juga tidak sholat, maka pemerintah setempat mendatangi, kemudian mengutus seorang algojo. Algojo mendatanginya, kemudian menangkapnya. Setelah ditangkap, lalu dibilangi, fayuqalu lahu in shallaita wa illa qatalnaka. Kalau kamu sholat, kamu selamat. Tapi kalau kamu enggak mau sholat, maka terpaksa kami bunuh. Jadi Al-Bujune mengatakan seperti itu. Sholat enggak isya ini? Sholat, enggak jadi dibunuh. Sholat enggak isya ini? Enggak. Nah, kalau tidak mau sholat, bunuh. Jadi Al-Buju harus memberikan pengajuan pertanyaan. Sholat enggak? Enggak, langsung disiapin barang-barangnya. Tapi kalau seandainya tidak sholat, langsung. Kalau sholat, enggak jadi. Makanya katakan, in shallaita, kalau kamu sholat, selamat. Wa illa, kalau enggak sholat, qatalnaka, kami bunuh kamu. Li'annahu yajuzu ayyakuna maduna dzalika. Kenapa kok harus ditanya seperti itu? Karena bisa jadi ada udzur meninggalkannya itu. Li'annahu yajuzu ayyakuna maduna dzalika tarkuhu li udrin. Karena bisa jadi dia tidak melakukan sholat itu karena udzur. Udzur apa umpamanya? Mungkin ada sesuatu yang dia kerjakan tapi orang tidak tahu. Umpamanya dia baru saja pulang dari perjalanan atau yang lain, karena lain dan suatu hal. Bukan masalah dia tidak mau sholat, tetapi karena memang ada udzur. Wa qala Abu Ishaq berpendapat yuktalu bitarkis sholati tsaniyah. Dibunuhnya itu adalah ketika meninggalkan sholat yang kedua. Kalau yang pertama itu subuh, berarti yang kedua adalah zuhur, ditunggu zuhur. Idza dhaqa waktuha, kalau waktunya sudah hampir habis, waktu zuhur itu udah sempit, fayuqalu lahu, lalu al-Quju bertanya kepadanya, in shallaita, kalau kamu sholat selamat, wa illa qatalnaka, kalau tidak mati kamu. Jadi Al-Quju selalu menetapkan pertanyaan seperti itu. Wa yustatabu kama yustatabul murtadu. Lalu kalau seandainya dia mau melakukan sholat, kemudian dia ditaubatkan seperti ditaubatkannya orang yang murtad. Dia tidak sholat, kemudian terus ditanya, sholat tidak? Sholat. Kalau kamu sholat, selamat. Sholat tidak? Enggak. Kalau seperti itu berarti nyawanya melayang. Tapi ketika dia berhenti, sholat tidak? Sholat. Lalu ditaubatkan oleh Al-Gojo itu, dibimbing untuk bertaubat seperti bertaubatnya orang yang murtad. Li'annahu laisa bi'adzami minal murtad, karena tidak ada dosa yang paling besar kecuali dosa murtad. Tidak ada dosa yang lebih besar daripada dosa murtad. Wa fi istitabatil murtadi qaulani. Dan di dalam mentaubatkan orang murtad itu ada dua pendapat. Ahaduhuma salah satu ayyamin. Ada yang berpendapat pertama taubatnya itu setelah 3 hari. Setelah 3 hari baru ditaubatkan. Wasani, pendapat yang kedua, yustatabu fil hal, ditaubatkan saat itu juga. Ketika ditanya oleh Al-Gojo, sholaita, kamu sholat?
kemudian dia bilang, ya, aku sholat, aku mau sholat. Maka setelah 3 hari, itu paling lambat itu ditaubatkan. Paling lambat 3 hari. Tetapi pendapat yang kedua, pada saat itu langsung ditaubatkan. Dibacakan 2 kalimat syahadat kembali, kemudian dia memeluk Islam kembali, sholat kembali. Fa in taba, kalau ia telah bertaubat, wa illa qutila, kalau tidak juga bertaubat maka dibunuh. Fa kaifa yuqtal, lalu bagaimana membunuhnya? Nah, ini Imam Syirazi, Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf As-Syirazi menyampaikan dialognya di sini. Bagaimana membunuhnya? Cara membunuhnya bagaimana? Al-mansusu annahu yuqtalu darban bisayfi. Yang tertera di dalam nas, cara membunuhnya adalah sekali tebas dengan pedang. Jadi lehernya sekali tebas dengan pedang, seperti yang di WA itu. Yang di WA dia disuruh duduk, kemudian melepas sendalnya, kemudian agak nunduk, terus ditebas dari belakang, mengerikan. Wa qala Abu Abbas, lalu Abu Abbas menyampaikan, la yuqsadu qatlahu, tidak bertujuan untuk membunuhnya. Jadi yang dimaksud membunuh itu bukan bertujuan membunuhnya, lakin yudrabu bil khosabi, artinya tidak dengan pedang. Kalau dengan pedang ya habis, tetapi dipukul dengan kayu. Bukan dipukul dengan pedang, tapi dipukul dengan kayu. Kalau dipukul dengan kayu, dia masih tetap hidup, cuman sakit. Nanti setelah dia sakit kan mau sholat dia. Wayan khasu bisayfi, lalu setelah dipukul dengan kayu tadi itu disodok dengan dengan pedang. Artinya dipukul dulu dengan gagangnya. Gagang pedang itu dipukulkan ke dia. Seperti ada orang jahat ditangkap polisi, bukan didor tapi dipukul dengan senapannya itu, dipukul dulu. Hatta yusalli, dipukul sampai dia sholat. Au yamut, atau kalau tidak juga mau sholat, mati. Jadi pilihannya 2, sholat atau mati. Makanya dipukul dengan kayu dulu, dengan gagang pedangnya dulu. Kalau dipukul dengan gagang pedang masih juga tidak mau sholat, au yamut, atau mati. Kama yuf'alu biman qasadan nafs, seperti orang yang menginginkan jiwa, awil mal, atau menginginkan harta, wala yakfur bitarkis sholati, maka sesungguhnya tidaklah kafir orang meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat itu tidaklah kafir. Makanya tidak dipukul dengan pedang, disodok dengan gagang pedang sampai dia sholat. Itu hanya untuk nakut-nakuti. Di sini katakan wala yakfuru bitarkis sholati, orang tidak kafir karena meninggalkan sholat. Li'annal kufra bil i'tiqadi, karena kafir itu kaitannya dengan keyakinan. Kalau orang yakin ada Tuhan selain Allah, itu kafir dia. Tetapi kalau ada punya keyakinan Tuhanmu siapa? Allah. Yakin, mantap, dia tidak kafir. Wa i'tiqaduhu shahihun, sementara keyakinannya benar karena dia meyakini la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Maka meninggalkan sholat tidak dihukumi kafir. Ini penjelasan dari Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf As-Syirazi. Falam yuhkam bi kufri, maka tidak ditetapkan dengan kekafirannya walaupun dia tidak sholat. Maka ketika tidak sholat tadi itu dia diancam, dibunuh. Maksudnya ini adalah dipukul. Dipukul di sini ada yang mengatakan dengan pedang, ada yang mengatakan dengan kayu. Kalau yang benar adalah dengan kayu karena tujuannya adalah menyuruh dia sholat. Tapi kalau sama sekali dia tidak mau sholat, kalau dia Islam, kalau dia meyakini bahwasanya Allah itu memang zat yang disembah, pasti dia mau sholat. Tapi kalau dia mengingkari bahwasanya
dia tidak yakin kalau Allah itu adalah Tuhan, berarti dia itu adalah kafir. Maka itu tadi dibunuhnya dengan pedang. Wa min ashabina man qala, ulama Syafi'iyah, sahabat-sahabat Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf As-Sirazi, ada yang berpendapat yakfuru bitarkiha, kafir hukumnya orang meninggalkan sholat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dasarnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bainal abdi wal kufri tarkus sholati. Perbedaan antara seorang hamba yang kafir dan yang tidak kafir itu adalah sholat. Faman tarakaha faqad kafara. Siapa orang yang meninggalkan sholat, maka orang itu kafir. Sementara itu wal madhabul awwal, madhab kami, kata Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf As-Sirazi, itu yang pertama. Yang pertama apa? Orang meninggalkan. Jadi tadi ada pendapat pertama, meninggalkan sholat itu tidak kafir, karena kafir itu kaitannya adalah dengan keyakinan. Kalau ia yakin bahwasanya la ilaha illallah, maka dia tidak kafir, hanya dia tidak sholat. Tetapi yang kedua, pendapat kedua, ketika dia tidak sholat maka hukumnya kafir, karena sabda Nabi, antara hamba yang tidak kafir dan yang kafir bedanya adalah sholat. Ketika dia meninggalkan sholat maka dia kafir. Faman tarakaha faqad kafara. Kalau ia meninggalkan sholat kafir. Sementara Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf As-Sirazi menyampaikan wal madzhabul awwalu, kami berpendapat yang pertama, yaitu orang meninggalkan sholat selama dia masih yakin bahwasanya Allah itu adalah zat yang sembah, tidak kafir. Wal khabaru muta'awwalu, dan khobar ini atau hadis ini masih perlu ditakwil, artinya tidak ditelan mentah-mentah seperti terjemahannya itu, seperti teksnya itu. Di sini ada takwilnya, tidak seperti orang-orang yang ketika dia belajar langsung ke Al-Quran, langsung ke hadis tanpa melalui pemahaman ulama salaf. Nanti pemahamannya akan salah, karena yang paling tahu tentang Al-Quran adalah Rasulullah. Rasulullah mengajarkan kepada sahabat. Setelah Rasulullah meninggal, orang yang paling tahu dengan Al-Quran dan hadis Nabi itu adalah para sahabat. Setelah sahabat meninggal, orang yang paling tahu tentang hadis Nabi, tentang Al-Quran adalah para tabi'in. Begitu seterusnya sampai guru kita, sampai ke kita. Oleh karena itu kita tidak boleh memahami hanya dengan teksnya saja, hanya dengan terjemahnya saja, karena ada sesuatu di balik itu. Nah, inilah pembahasan kali ini. Orang yang sesungguhnya dia wajib sholat tapi terhalang karena dia murtad, maka orang murtad itu diibaratkan seperti orang yang berhadas. Orang ketika berhadas itu tidak boleh melakukan sholat kecuali dia telah ngambil air wudhu. Dia hadasnya kecil, ambil air wudhu. Dia hadasnya besar, mandi, selesai hadasnya. Orang murtad sama dengan orang berhadas. Gimana cara menghilangkan murtadnya? Mengucapkan lagi 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar Rasulullah. Kembali lagi dia ke Islam, hadasnya hilang, bisalah lagi dia sholat, tidak terhalang. Oleh karena itu masihlah tetap ia mengqadha sholat-sholat, puasa-puasa yang telah lalu, yang ia tinggalkan. Mudah-mudahan keluarga kita semuanya terbebas dan terhindar dari murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala, agama Islam. Amin Allahumma amin. Barangkali itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.